Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini, tepatnya di sore hari ini, kita akan belajar kembali bacaan-bacaan ayat Quran, di mana pada hari ini, tepatnya di sore hari ini, kita akan kembali membahas dan membaca salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Kita akan belajar membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama, susunannya itu surah pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar didapat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat 114 surah. Nah, surah yang pertama di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun qauliyah atau hal yang wajib ada ketika kita sholat dan harus benar bacaannya. Kalau teman-teman sholat kemudian bacaan surah Al-Fatihahnya itu enggak benar, maka sholatnya itu termasuk sholat yang lalai. Kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai. Lalai di sini ya misalnya kayak baca surah Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini kan rukunnya harus ada, harus benar. Jadi kalau kita itu tadi enggak baca Al-Fatihah atau kita baca tetapi bacaan kita itu salah, maka sholat kita akan menjadi sholat yang lalai atau sholat yang tidak benar, tidak sah sholatnya. Nah, itu yang berbahaya sekali. Maka kita akan membahas bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena kalau kita tadi baca surah Al-Fatihah tapi bacaannya enggak benar, maka fawailul lil musallin. Dan sholat ini ya kita tahu bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bihil 'abdu yaumal qiyamah, dari seorang hamba pada hari kiamat, min amalihi, dari seluruh amalnya, salatu adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, namun kalau salatnya itu buruk, faqad khaba wa khasira, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Nah, ya bagaimana bacaan surah Al-Fatihah yang benar? Maka kita bahas di sini. Yang pertama langsung saja kita baca surah Al-Fatihah ini, kita tahu ya. Yang pertama adalah bacaan basmalah, ya bismillah sampai seterusnya sampai waladdallin ya. Bagaimana cara bacanya? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus kita tekankan huruf-hurufnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita baca bismillahirrahmanirrahim misalnya, maka salah bacaan seperti ini. Jadi bacaan yang benar itu bismillahirrahmanirrahim. Huruf h-nya itu harus teman-teman jelaskan. Ha-hi-hu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan dibaca selain daripada huruf yang seperti itu. Ada juga orang itu bacanya terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Nah, maka salah juga bacaan seperti ini. Nah, harus tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, kata Allah. Tartil itu sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan matnya, panjang pendeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan dibaca alhamdulillahi rabbil alamin misalkan ya, alham atau nah, itu enggak boleh ya. Jadi bacaan yang benar ayat kedua ini alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi huruf h-nya itu alhamdulillah, jangan dibaca alhamdulillah.
Kalau baca alhamdulillah otomatis merubah makna daripada ayat yang kita baca. Gak boleh, haram hukumnya. Alham yang benar. Alhamdulillahi rabbil huruf ainnya. A-nya itu juga 2 harokat. Ainnya itu 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau bacaannya seperti itu, sholatnya tidak sah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim sama dengan yang ayat pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Ar-Rahman huruf H-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jangan baca Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Ya, huruf H-nya itu jelaskan. Ar-Rahmanir Rahim. Him boleh dipanjangkan, jangan dipendekkan juga. Him misalkan ya, enggak boleh. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin, huruf mimnya 2 harokat, tapi ada juga yang lain, qiraah lain itu 1 harokat bacanya. Maliki Yaumiddin. Middin ada tasydidnya di huruf da. Maliki Yaumiddin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iya ada tasydid huruf iya-nya dijelaskan. Iyyaka huruf ain. Jangan dibaca iyyaka nak. Kalau kanak jadi ka dia. Enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in ya huruf ainnya. Ta'in panjang ya. Kemudian ihdinas huruf so-nya jelaskan. Ihdinas sirat. Jangan dibaca misalkan jadi ha, jangan salah. Benarnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi jangan dibaca ihdinas misalkan, jadi salah, enggak boleh. Ihdinas salah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Jangan dibaca ihdinas jadi sa atau ihdinas jadi sya, salah huruf. Haram hukumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzi huruf sa juga. Sira jangan dibaca siro atau syiro ya, salah, enggak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini perhatikan huruf ain ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah ya, kalau bacanya seperti itu salatnya enggak sah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Jangan juga ta'alaihim, enggak boleh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil huruf gha sama ra. Ghairil. Ghai huruf ghai masuk huruf ya sukun. Ghairil ra-nya. Ghairil yang pertama gha, yang kedua ra. Ghairil ya. Ghairil maghdu huruf gha, maghdu huruf do. Nah, jangan dibaca maghdu misalkan du jadi da, di du salah. Yang benar ghairil maghdu huruf do di du. Maghdubi 'alaihim. Ya, maghdubi 'alaihim walad. Di sini banyak juga yang salah teman-teman, hati-hati ketika masuk huruf do ya. Walau do-nya itu ada tasydid ya. Walau dallin. Amin. Walau itu tebal huruf do itu jangan dibaca walad. Kalau walad dia jadi huruf da, enggak boleh. Walau dallin. Amin. Ada number
Ya, nabar itu masuknya itu ketika dia waladdallin. Amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita baca dari awal sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu jadi bacaan surah Al-Fatihahnya harus dibenarkan, harus diperbaiki. Kalau kita sholat kemudian bacaan surah Al-Fatihahnya enggak benar, maka hati-hati teman-teman. Ya, karena fawailul lil musallin tadi, ya celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholat mereka tetapi sholatnya itu lalai. Lalai di sini ya misalkan kayak baca surah Al-Fatihahnya atau rukun-rukun yang lain, lalai, enggak benar, enggak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sholat tiba mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita tahu kalau sholat kita itu sudah sesuai dengan Nabi Muhammad? Nah, cara mengetahuinya tentu daripada sahabat-sahabat Nabi, kemudian turun kepada tabi'in, kemudian turun kepada tabi'un tabi'in, hingga kepada para ulama kita. Ya, jadi Nabi Muhammad sholat dilihat oleh para sahabat. Nabi Muhammad wafat, sahabat yang meneruskan Nabi Muhammad. Sahabat dilihat sholatnya oleh tabi'in. Nah, begitu pula tabi'in dilihat sholatnya oleh tabi'ut tabi'in. Kemudian sampailah terus menerus ke bawah sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi sholatnya harus kita perbaiki, terutama bacaan surah Al-Fatihah. Baik, kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.